Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Saraswati. Saya dari program studi akuntansi syariah kelas 1A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah Pancasila. Yang pertama adalah bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Perjuangan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara itu tidaklah mudah. Pada awalnya, Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang menyampaikan dasar negara Indonesia tersebut. Nah, siapakah dan apa usulan-usulan tersebut? Yang pertama adalah Muhaimin. Ia menyampaikan usulan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Supomo. Ia menyampaikan usulan pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Ia menyampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam naskah Piagam Jakarta alinea keempat tercantum rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ada beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia yang menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut, karena rakyat Indonesia tidak semuanya dari kalangan Muslim. Nah, hal itu menjadi salah satu latar belakang diubahnya sila pertama dalam Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan akhirnya Pancasila disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI.
kedua, jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, bahasa, dan budaya. Nah, Pancasila dengan kelima silanya ini dianggap bisa menyatukan semua perbedaan tersebut. Contohnya, pada sila pertama, soal ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia mengakui keberadaan agama-agama, tapi tidak memaksakan salah satu menjadi agama negara. Lalu pada sila keempat, soal permusyawaratan dan perwakilan, juga mengajarkan kita untuk selalu berdiskusi dan mengambil keputusan bersama meskipun kita berbeda pandangan. Intinya, Pancasila ini seperti lem yang bisa membuat kita tetap bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk sila pertama, implementasinya bisa dilihat dari kebebasan beragama yang kita miliki. Misalnya, pemerintah mengakui berbagai agama di Indonesia dan setiap warga bebas menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa ada paksaan atau diskriminasi. Untuk sila kedua, implementasinya adalah sikap saling tolong-menolong tanpa memandang suku atau agama. Misalnya, saat ada bencana alam seperti banjir atau tanah longsor, banyak keluarga dari berbagai latar belakang bersatu memberikan bantuan kepada korban tanpa membedakan ras atau etnis. Sila yang ketiga, gotong royong adalah salah satu implementasi yang paling nyata dari sila ini. Misalnya, masyarakat desa sering bekerja bersama-sama untuk membangun fasilitas umum seperti jembatan atau membersihkan lingkungan. Nah, untuk sila yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari, sila ini terlihat dari pengambilan keputusan yang dilakukan lewat musyawarah rakyat. Contohnya, diadakan rapat RT untuk memutuskan perbaikan jalan atau kegiatan kampung. Keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat tanpa ada paksaan. Untuk sila kelima, implementasinya bisa dilihat dari upaya pemerintah dalam membangun fasilitas yang merata untuk semua wilayah seperti pembangunan jalan, sekolah, atau program bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Untuk soal keempat, analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? Nah, salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah sikap intoleransi, di mana ada kelompok yang tidak menghargai perbedaan agama atau suku.
Misalnya, kasus perusakan tempat ibadah atau diskriminasi terhadap minoritas. Ini jelas melanggar sila pertama dan sila kedua. Cara mengatasinya adalah dengan memperkuat pendidikan karakter supaya generasi muda lebih memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama untuk menciptakan ruang dialog yang sehat dan terbuka, supaya semua pihak bisa saling memahami dan menghargai perbedaan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.